Dik, kamera nyalakan, Dik. Sudah mas. Baik teman-teman, ini kita sudah mendapatkan kabar pasti dari rombongannya si Sujit mengenai perjalanannya si Pinti Rabila itu memang benar-benar ke arah dari istri Panglima, yaitu Nyai Genti. Nyai Genti, di mana kita harus cepat-cepat bersiap-siap, mengatur waktu sehingga kita bisa menangkap basah perselingkuhannya antara Pinti Rabila bersama istri dari Panglima Banteng Malang, Wandrasana. Ayo, angkat. Malah dulu. Kita jaraknya ke sana agak lumayan, mungkin 200 meter. Mungkin kita akan cepat-cepat menuju ke sana terlebih dahulu, teman-teman. Ah, Wilki. Itu apa, Dek? Kalian bersiap-siap ya. Apanya? Saya melihatnya sendiri. Pinti Rabila benar-benar masuk ke dalam rumah dari Nyonya Kendi itu. Berarti sekarang sudah masuk, Wilki. Sekarang sudah masuk manusia. Semua yang saya tugaskan dari pintu gerbang Banteng Malang hingga menuju ke sana, sudah saya rapatkan semua untuk mengepung. Dari jarak 20 meter rumah itu sudah benar-benar terkepung oleh teman-teman saya. Namun manusia, saya memerlukan kemampuanmu di sini. Memang di sekeliling rumah benar-benar sudah rapat oleh semua sahabatku. Namun di bagian atas, kita tidak bisa menjamin bahwasanya Pinti Rabila akan kabur dari lewat atas. Maka dari itu, saya meminta bantuanmu. Kau tutupi di bagian atas dengan kemampuanmu itu. Setelah itu, saya akan memerintahkan terlebih dahulu. Barjo, kau datang ke kerajaan Banteng Malang, kabarkan kepada Wandrasana bahwasanya istrinya sedang bersinah di rumahnya. Sekarang juga, jangan sampai terlambat. Temanku sedang memanggil ataupun memberitakan ini terhadap Wandrasana. Saya harus memastikan bahwasanya Wandrasana harus melihatnya secara langsung. Kita tidak perlu menjelaskan apapun terhadap dia. Biar dia yang menilai bagaimana istrinya dengan Pinti Rabila. Mari ke sana. Mari. Bantu benteng atap rumah Nyai Kendi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kuat habis pintu. Kamera nyalakan saja. Baik teman-teman, itu sudah sangat terlihat bahwasanya rombongan yang ditaruh-taruh oleh si Wilki itu sudah mulai mendekati rumahnya. Kita tinggal tunggu kabar mengenai apakah Binti masih tetap di dalam atau tidak. Itu ya. Semoga saja benteng kita tidak jebol sehingga kebenaran akan terungkap di malam hari ini. Bener mas, rumahnya rapat sama orang yang lagi nunggu di luar. Ayo, bingung. Terkepung dia. Malam ini adalah malam kemenangan kita. Saya bisa pastikan 100% kali ini. Bukan lagi 95% keberhasilan kita. Kau tahu saya mengatakan 100% ini karena apa? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Berapa pasang mata yang sudah melihat bahwasanya Pinti Rabila sedang melakukan hubungan itu dengan Nyai. Dengan Nyai Kendi di dalam rumahnya. Namun sampai detik ini si Barjo tidak datang-datang. Saya takutkan waktu yang sebentar ini mereka sudah kelar
Namun Panglima belum juga datang. Yang penting kan kita sudah mengelilingi tempat itu. Dia tidak bisa Dia keluar. tidak bisa keluar. Yang utama kan seperti itu sebenarnya. Ya, harusnya iya. Apakah Benda sudah kalian lakukan? Bisa kau lihat sendiri, Wilki. Apakah ini, Wilki? Siapa yang memberi berita bahwasannya istri saya sedang bermadu kasih? Saya Panglima. Perkenalkan, nama saya adalah Wilki. Apa maksudmu? Memberikan sebuah berita bahwasannya istri saya sedang berada di dalam rumah dengan laki-laki lain. Sebelumnya mohon maaf Panglima. Saya rasa kebenaran ini harus Panglima melihat sendiri. Walaupun memang menyakitkan, tapi ini menyangkut keluarga dari Panglima itu sendiri. Sebenarnya siapa laki-laki yang berani menyentuh istri saya? Laki-laki itu adalah lelaki yang Panglima sendiri kenal dengan baik. Laki-laki itu adalah laki-laki yang satu atap dengan Panglima. Maksudmu apa? Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar di sini, Panglima. Saya ingin Panglima melihatnya sendiri sedang apa yang mereka lakukan di dalam rumah Panglima. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi terlebih dahulu. Berani-beraninya kau membuat sebuah berita. Panglima, berita yang saya bawakan, informasi yang saya berikan terhadap Panglima bukan informasi yang omong kosong belaka. Namun memang benar-benar ada bukti nyatanya. Kalau Panglima tidak percaya, silakan Panglima datang dan periksa apa yang sedang terjadi di dalam rumah Panglima. Apa yang sedang dilakukan oleh istri Panglima dengan lelaki yang saya katakan tadi. Siapa laki-laki itu sebenarnya? Silakan lihat sendiri Panglima. Siapa laki-laki itu sebenarnya? Laki-laki itu adalah pemuda yang dibangga-banggakan oleh raja dari Banteng Malang, yaitu Binti Rafila. Apakah yang kau ucapkan itu benar? Benar. Bajingan. Jika memang laki-laki yang kau maksud itu memang berada di dalam dan sedang melakukan hubungan dengan istri saya tidak akan pernah tinggal diam. Tidak usah bertele-tele Panglima. Kau saksikan saja langsung. Kendi! Kendi! Keluarlah! Jika tidak keluar, maka saya akan mendobraknya. Kendi! Cepat keluar! Ya! Oh, astagfirullahaladzim. Hebat sekali Panglima. Kendi! Pintar dia! Kekuatannya Keluarlah! tidak lagi. Cepat keluar! Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa Kakang pulang secara tiba-tiba? Kakang merusak rumah kita. Apa yang baru saja kau lakukan? Sehingga kau membetulkan pakaianmu itu. Dan di mana laki-laki yang kau simpan? Kakang berbicara apa sebenarnya?
Coba jelaskan apa yang sedang kau lakukan di rumahmu itu. Di rumah kita berdua, kau berani-beraninya membawa laki-laki lain masuk. Maksud kakang apa sebenarnya? Pulang secara tiba-tiba mengagetkan saya, terus merusak pintu rumah kita. Biasanya kakang sebelum datang mengasih kabar, menyuruh, pesuruh dari kakang akan pulang. Saya akan masak sesuai dengan apa yang kakang inginkan. Ini secara tiba-tiba kakang pulang dengan nada yang seperti itu. Saya kaget, kakang. Saya kaget. Saya mendapatkan sebuah berita yang dimana kau membawa laki-laki pemuda masuk ke dalam rumah kita dan kau melakukan hubungan dengan laki-laki itu. Dan laki-laki itu bernama Vintir Aldila. Di mana? Kakang sedang bermimpi apa sebenarnya? Kenapa kakang pulang secara tiba-tiba terus mengatakan saya berkenalan dengan makhluk lain? Kenapa kakang berbicara seperti itu? Terima kasih. Saya datang secara tiba-tiba dan pulang secara tiba-tiba karena saya mendapatkan berita bahwasanya kau itu memasukkan pemuda laki-laki lain ke dalam rumah kita dan kalian berdua melakukan sebuah hubungan. Di mana laki-laki itu kau simpan? Iya, kakang. Peluk dulu. Kita Jelaskan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. seperti ini, kakang. Mungkin kakang terlalu capai dengan pekerjaan kakang. Jika kakang mempertanyakan siapa pemuda yang masuk ke dalam rumah kita, itu adalah suatu yang mustahil, suatu yang pemikiran kakang itu benar-benar buruk terhadap saya. Sekian tahun kita menjalin hubungan sebagai suami istri, dan kita telah mendapatkan keturunan 2 anak. Kenapa kakang masih berpikir saya memasukkan laki-laki? Atas dasar apa? Sedangkan saya itu benar-benar selalu menunggu apa yang kakang akan perintahkan, apa yang kakang beritakan, dan kapan kakang akan pulang ke tempat gubuk kita yang sederhana ini. Walaupun Panglima, saya yakin sekali penglihatan saya tidak mungkin akan salah. Semua yang saya katakan tentang perselingkuhan antara Nyai Kendi dengan Vintir Aldila benar-benar nyata. Tahu di mana laki-laki itu? sebentar kakang, dan kau siapa? Berani-beraninya kau memberitakan sesuatu yang kau tidak ketahui. Mengaku saja, Nyai. Bukan hanya saya yang melihat kekejian itu. Bukan hanya saya yang melihat hal yang menjijikan itu. Namun, Jelaskan terlebih dahulu dengan jelas. semua kawan saya, semua warga di desa Bagaimana ini saya mengetahuinya. menjelaskan, sedangkan pemuda ini selalu bercerita apa yang menjadi amarah kakang selalu memuncak. Tolong jelaskan dan diamkan itu terlebih dahulu. Apakah saya tidak ada kesempatan untuk berbicara? Tapi mengapa dengan banyaknya warga mengelilingi rumahmu? Seperti ini kakang. Kau tidak bisa mengelak, Nyai. Kakang harusnya berpikir keharmonisan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang berharga, pasti orang di sekitar kita itu menganggap kita adalah orang yang selalu mengambil langkah dengan jalan yang pintas. Tapi nyatanya apa? Saya selalu menjelaskan ke mereka, suami saya bekerja di suatu kerajaan dan tidak pernah
tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak saya butuhkan. Ketika saya selalu membutuhkan, Kakang selalu membutuhkan, bahkan Kakang Mandrasen selalu memberikan sesuatu lebih. Mereka begini Kakang, ketika mereka merasa iri, itu adalah simbol di mana kita itu sudah menuju, di mana kita sudah mencapai hal yang kita inginkan. Dan kau pemuda, Begini Kakang, coba jelaskan mengapa kau membuat kabar, tunggu dulu, dan berita bahwasanya istri saya melakukan hubungan dengan makhluk lain, dengan pemuda lain, dengan laki-laki lain, sehingga kau membawa begitu banyaknya warga mengepung rumah saya dan tidak ada bukti yang jelas di sini. Sekian banyaknya warga yang mengepung rumah dari Panglima. Itu adalah bukti berapa pasang mata yang sudah menyaksikan hal yang menjijikkan yang dilakukan oleh Binti Radila dengan istrimu. Kau tadi mengatakan dengan adanya saya membuka pintu rumah saya akan menemukan bukti itu dan menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Tapi nyatanya kau tidak membuktikan itu. Para warga itu bisa saja kau bayar untuk membuat kabar ini. Di mana laki-laki itu? Panglima, saya pemuda miskin. Saya tidak punya apa-apa. Namun kepedulian saya terhadap Panglima tentang yang dilakukan oleh istri Panglima. Bagaimana mungkin saya bisa membayar semua warga begitu banyaknya? Saya melakukan ini karena atas dasar kepedulian saya terhadap Tuan Raja. Kok, Panglima, coba kau pikir kembali. Kerajaan Banteng Malang di saat ini adalah dalam keadaan damai. Tapi mengapa sekian lama Tuan Raja tidak pernah menyuruhmu untuk libur, untuk pulang sebentar saja tidak pernah? Tuan Raja akan memerintahkan saya pulang jika saya akan mendapatkan sebuah perjalanan yang panjang ataupun saya akan melakukan sebuah peperangan. Tuan Raja memberi waktu saya 1 atau 2 minggu untuk bermadu kasih dengan istri saya dan keluarga saya. Kau seorang Panglima, kau memiliki kekuasaan lebih, kau memiliki hak istimewa di dalam kerajaan. Harusnya dengan waktu yang sangat longgar itu kau bisa untuk pulang menjenguk istrimu. Tetapi nyatanya tidak. Kau tahu kenapa? Karena Binti Radila yang sudah menghasut Tuan Raja untuk Panglima tidak boleh pulang. Saya memiliki tanggung jawab. Banyak prajurit yang harus saya atur. Banyak persiapan yang harus saya siapkan. Saya tidak memiliki waktu untuk hal lainnya. Saya hanya menyiapkan sebuah rencana, mempersiapkan senjata, melatih para prajurit. Dan jika waktu itu tiba, saya ditugaskan untuk sebuah peperangan, maka saya diberi waktu 1 atau 2 minggu untuk pulang dan bersama dengan keluarganya. Panglima, ketika Panglima dalam perjalanan ke sini, apakah Binti Radila berada di dalam kerajaan? Tidak. Ya, memang tidak ada. Namun, di mana sekarang? Panglima bisa tanyakan ke semua warga yang sedang mengepung rumah dari Panglima. kenapa saya tidak perlu berbicara? Tolong jelaskan dengan sejujur-jujurnya. Kenapa para warga semuanya memiliki tuduhan bahwasanya kau memasukkan laki-laki lain? Panglima Dan meminta penjelasan dari orang yang berbuat salah. Itu tidak mungkin akan dibeberkan semuanya, Panglima. Yang dijelaskan pasti hanya ujungnya saja. Berikan saya kesempatan untuk berbicara. Kenapa kau selalu menjelaskan apa yang kau pahami dari permasalahan ini? Sedangkan saya yang kau anggap itu adalah saya sesuatu yang sangat menyedihkan. Saya akan menjelaskan terhadap suami saya. Yang pertama, suamiku seperti ini. Saya tidak pernah menceritakan sesuatu hal yang mana di mana itu adalah menyangkut dan mengganggu pekerjaan Kakang. Itu yang pertama. Saya selalu sesuatu yang menimpa terhadap keluarga kita. Makhluk yang Itu saya
Membuka semua selalu kesalahannya sendiri. berusaha apa yang saya bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang masuk ke dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mungkin Kakang. Jika Kakang mendengarkan satu pihak berita di mana saya melakukan hal kecil yang Kakang anggap itu adalah hal yang menjijikkan, itu tidak mungkin Kakang. Kita menjalin hubungan itu berpuluh-puluh tahun. Kita juga sudah mendapatkan beberapa keturunan. Itu adalah bukti di mana rasa cinta dan kasih sayang saya terhadap Kakang. Kenapa Kakang harus mendengarkan berita mereka yang baru kenal? Saya benar-benar tulus cinta terhadap Kakang. Tidak mungkin saya itu mencampakkan cinta Kakang yang sudah berikan terhadap saya. Jika Kakang ingin bukti yang lebih, saya dan Kakang itu sama-sama beragama atau berkepercayaan yang sama. Nyai Kendi, Tunggu kita dulu. juga sama-sama Berikan- tahu berapa lama kau berikan ditinggalkan kesempatan oleh saya untuk suamimu, bertanya. Kenapa sang sih? panglima. Tolong Kakang. Hentikan terlebih dahulu. Kenapa? Ketika saya berbicara, dia selalu menabrak pembicaraan saya. Jika Kakang ingin bukti di mana kesetiaan saya terhadap Kakang yang sudah memberikan semua yang apa saya inginkan, semua yang anak-anak kita inginkan, bahkan Kakang selalu memberikan lebih. Anak kita selalu menginginkan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Tapi Kakang selalu berusaha dan selalu Mulut wanita. memberikan apa Iya. yang mereka inginkan. Saya berani bersumpah Kakang. Namun, yang saya Demi nama yakini, Tuhan, kepercayaan kita, bagaimanapun juga saya dia berani berusaha untuk bersumpah. menyembunyikan Langit dan kesusahannya. bumi, Tuhan Baunya akan menyaksikan. tetap Bahkan terasa. sumpah yang saya berikan, saya akan mencium dari kaki saya. Itu adalah bukti di mana saya berbakti terhadap Kakang. Sumpah. Itu Demi malah Allah. lebih menjelaskan Kakang, kesalahanmu, Nyai Kendi. Saya berani mencium. Astagfirullahaladzim. Itu adalah bentuk di mana saya bakti terhadap Kakang. Semua yang Kakang berikan terhadap saya selalu terima. Saya selalu bahagia. Kenapa Kakang? Kita sudah selalu membangun rumah tangga yang selama ini dan selama ini yang diolok-olok sama mereka. Pintar Wajar sekali. saja warga-warga di sana selalu mentertawakan kita. Kita ingat Kakang, kita menjalin hubungan rumah tangga di mana kita mengawali rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sederhana, yang kekurangan. Kakang mendapatkan panggilan di mana panggilan itu adalah pekerjaan rumah tangga yang Kakang yakini. Kakang selalu meminta pendapat ke saya. Itu adalah pekerjaan yang bisa mengangkat derajat kita. Kenapa Kakang percaya kepada mereka? Anak kita kemana Kakang? Itu adalah bukti di mana cinta dan kesetiaan saya Kakang. Kenapa Kakang selalu seperti itu? Saya berani bersumpah Kakang. Ingatkan kepadamu. Jangan pernah main-main sumpah. Saya tahu, mungkin kau tidak akan pernah merasakan secara langsung. Namun percayalah, sehebat apapun kau menyembunyikan kebusukan, hukuman Tuhan pasti akan datang. Kau masih menjelaskan dan menuduh bahwasanya istri saya melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Dari sekian pasang mata yang melihat itu, Panglima masih percaya dengan penjelasan dari istri Panglima. Seperti ini, Kenapa Kakang? saya bisa saja percaya kepada kalian semuanya. Namun di sini tidak ada bukti yang jelas, tidak ada bukti yang pasti bahwasanya istri saya sedang melakukan perselingkuhan. Kau sejak awal memberitahu saya bahwasanya istri saya memasukkan laki-laki lain di dalam rumahnya dan sedang melakukan perselingkuhan di dalam rumah. Dan kau juga mengatakan, jika kau ingin melihat bukti itu, masuk dan buka pintunya. Saya sudah melakukan itu. Namun saya tidak ada merasakan hal-hal yang mencurigakan di dalam rumah. Saya tidak merasakan sedikit pun. Saya tidak menemukan bukti satupun.
sudah sakit kakak. Bisa saja. Yang memfitnah kepada Dengan keluarga adanya kita. kalian memberitahu saya, istri saya melakukan perselingkuhan, namun saya tidak menemukan bukti itu. Seluruh warga di sini memang tidak suka dengan saya ataupun istri saya. Itu kemungkinan terjadi. Tuan Jika Panglima, memang yang kau katakan dan yang kau jelaskan itu emang nyata apa adanya, silakan tunjukkan mana. Di mana buktinya? Saya hanya tidak mau mendengar ocehan omongan dari mereka semua. Di mana buktinya? Saya memang dari keluarga yang tidak mampu kakak. Panglima. Tapi kenapa? Kenapa kakak saya tidak Kalaulah ada hak untuk Panglima hanya melakukan kebahagiaan? menyangkal dari apa yang saya katakan, saya mungkin akan terima. Namun saksi mata di sini ada banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara istri dari Panglima dengan binti Radila bukan hanya satu kali ini saja, namun sudah dilakukan beberapa kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sekarang sudah tidak peduli Panglima mau percaya atau tidak dengan saya. Yang jelas saya sudah menjelaskan semua yang dilakukan oleh binti Radila bersama istri. Jika kau sudah tidak peduli, saya percaya ataupun tidak. Kenyataan di sini dan kenyataan saat ini tidak ada bukti yang menjelaskan. Hanya omongan yang keluar dari kalian semuanya. Mungkin saja kalian melihat dan itu kebenaran. Tapi mana buktinya? Kenapa mereka Nanti lain waktu, kita? Panglima. Dari sudut yang tidak Panglima akan membuktikannya sendiri. Karena yang saya yakini, sepintar-pintarnya makhluk menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium baunya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah bahwasanya perzinaan antara binti Radila dengan Nyonya Kendi benar-benar Tunjukkan dilakukan. bukti itu. Alam semesta akan membuktikan itu dan di hadapan Jika memang Panglima sendiri. ucapanmu benar, tunjukkan bukti itu. Ujian Tanpa apa, bukti, Kakang, yang saya tidak akan menentukan percaya kita? semua ucapanmu. Apapun Ujian yang apa? mereka ucapkan, saya tidak akan percaya. Kau sendiri yang mengatakan bahwasanya saya akan melihat dengan mata kepala saya sendiri, akan melihat perzinahan antara istri saya. Ujian Tapi apa, nyatanya Kakang, tidak. yang Jadi saya tidak akan menimpa percaya dengan omonganmu. Dan saya juga tahu kau itu anak siapa. Kau adalah anak salah satu mantan prajurit dari Banteng Malang. Benar. Biar saja kau sakit hati akan adanya ayahmu yang dikeluarkan. Sama sekali tidak. Saya tidak memiliki dendam sedikit pun terhadap kerajaan Banteng Malang. Sampai kapan Kakang keluarga kita tidak mendapatkan bahagia? Lebih baik kau kembali. Kenapa mereka selalu memikirkan dan menilai keluarga kita dari Saya sudah sudut menjelaskan yang tidak semuanya. baik, Kakang? Beserta saksi mata yang melihat. Saya percaya akan omonganmu. Perkara Lebih baik kau Tuan Kembali Panglima ke mau percaya dalam atau rumah. tidak, silakan. biarkan mereka menjadi urusan saya. Jika mereka tidak berhasil membuktikan bahwasanya yang dia omongkan itu benar, Hati-hati Kakang. silakan. Saya akan kembali bekerja. Ingat, jangan menyebarkan sebuah berita yang dimana berita itu belum tentu sepenuhnya benar. Jika kau memiliki bukti bahwasanya yang dilakukan istri saya itu memang perzinahan, tunjukkan. Kau tadi yakin sekali bahwasanya saya mampu melihat bukti itu dengan mata kepala saya sendiri, tapi nyatanya kau tidak membuktikan itu. Jika kau melakukannya kedua kalinya, saya tidak akan mengampuni kalian. Dan saya akan menghabisi kalian. Ya. Bagaimana bisa pinggiran gila ada di tempat? Saya yakin sekali manusia. Mata saya adalah mata yang masih benar-benar bisa digunakan, bisa diandalkan.
Dan tidak hanya mata saya saja yang melihat. Setengah dari mereka yang sedang mengelilingi rumah dari Nyai Kendi melihat apa yang dilakukan Bintira Bila dengan Nyai Kendi di dalam rumah. Yang saya herankan, mengapa dengan penjagaan sebegitu ketatnya Bintira Bila tidak ada ketika kita sudah berhasil membawa Panglima ke sini. Satu, maling jauh lebih pintar. Satu. Yang kedua, kita menjelaskan terhadap orang yang sedang cinta-cintanya. Percuma saja. Sebenar apapun berita yang kau miliki, itu tidak akan pernah didengar oleh mereka yang sedang cinta-cintanya terhadap istrinya, dan istrinya yang pandai bicara. Betul. Yang saya bingungkan di sini, kenapa? Dengan penjagaan yang begitu ketat manusia, kenapa kita masih bisa ketolongan Bintira bila tidak benar-benar ada di dalam sana? Sudah saya katakan dari awal, Wilki. Yang kita mainkan, yang kita hadapi, itu titisan tulang wangi. Dia memiliki 1000 cara untuk melabui kita. Manusia, mau dia titisan tulang wangi, mau dia keturunan dari Imam Mahdi pun sekalian, ketika dia sendiri dan kita mengepung dengan begitu ketatnya, harusnya masih ada celah sedikit untuk dia. Maksud saya, kenapa begitu cepatnya dia hilang dari rumah itu dengan penjagaan begitu ketat? Harusnya tidak hilang. Kecuali dia masuk ke dalam tanah. Karena yang tidak dibentengi hanya tanah. Diajak. Kau senang, Nyonya Kendi? Kebusukanmu belum terbongkar kali ini. Saya ucapkan selamat. Tetapi ucapan selamat ini mungkin tidak akan bertahan lama. Karena cepat atau lambat, suamimu yang seorang panglima dengan kecerdasan yang lebih, saya yakin kebusukanmu akan ketahuan oleh suamimu itu sendiri. Sebenarnya saya datang untuk menemui dirimu itu adalah sia-sia membuang waktu saya. Saya masih mendapatkan waktu yang sangat berharga. Tapi menurut saya ini sesuatu yang penting untuk mengingatkan kalian daripada kalian menghabiskan waktu terus tua, terus mati menjelaskan terhadap suami saya yang kau anggap adalah suatu laporan yang sangat menurut kalian itu adalah benar, tapi tidak mungkin tidak mungkin suami saya percaya terhadap kalian. Kau dengar seperti ini, kalian melaporkan 3 laku saya. Itu semua hanya bisa dilihat oleh kalian. Sedangkan suami saya itu benar-benar sibuk dan benar-benar selalu mengerjakan tugas yang apa yang sudah diberikan kepada suami saya. Walaupun kalian bersumpah, kalian sujud, tidak. Sebenarnya datangnya kau ke hadapanku itu benar-benar sudah membuktikan bahwasanya semua yang kau lakukan bersama Bintira Bila benar-benar dilakukan. Kau mempunyai mulut yang sebentar. Suami saya
walaupun sudah memberikan semuanya, tapi suami saya hanya mengirimkan apa kebutuhan yang saya inginkan. Tidak tahu apa yang saya inginkan. Sedangkan yang saya inginkan bukan hanya harta. Bukan hanya harta yang saya inginkan, melainkan kasih sayang. Ketika kasih sayang sudah tidak diberikan, itu ada. Jauhkan wajah Kenapa kau menjijikkanmu. menyentuhku? Dengarkan terlebih dahulu. Saya tidak sudi Dengarkan terlebih berdekatan dahulu. dengan wanita yang menjijikkan. Dengarkan terlebih dahulu. Ketika suami saya memberikan semuanya, tapi saya tidak puas dengan apa yang diberikan suami saya. Itu adalah saya untuk mencari kebahagiaan yang saya inginkan. Jadi itu bukan ranah dirimu untuk menghentikan apa yang saya inginkan. Sampai mati pun yang ada dirimu hanya bergejolak dan merasa kebenaran itu adalah berpihak kepadamu. Tapi kebenaran itu dikuasai oleh saya. Ya, Kau buktikan saja kepada mereka. Dan saya izinkan kau menjelaskan kesemuanya. Cerita yang kau dengarkan, cerita yang kau pandang. Kelakuan saya terhadap pemuda yang saya cintai. Tapi jangan sekecil seujung kuku pun kau berharap suami saya akan mempercayai dirimu. Yang ada kau hanya selalu bergejolak dan selalu memikirkan kebenaran adalah berpihak kepadamu. Tapi saya sudah menguasai kebenaran itu, dan kau akan frustasi, dan kau akan memikirkan gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi nyatanya ini adalah semua kendali dalam hidupku. wanita Sampai gila. jumpa. Wanita gila. Silakan kau tertawa. Mungkin tawamu nantinya akan menjadi tangisan. Kau lihat betapa pandainya dia menjelaskan terhadap suaminya. Ya, jalur ini saya rasa sudah tidak pantas lagi kita jalankan. Percuma saja. Suaminya dikendalikan oleh istrinya. Percuma saja. Yang ada, kita akan menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak perasaan, dan menghabiskan banyak pikiran. Daripada memikirkan hal itu, lebih baik kita merencanakan sesuatu hal yang lebih gemerlap, yang lebih menyenangkan. Kenapa rencana yang begitu matangnya kita rencanakan dipatahkan hanya karena penjelasan dari istrinya yang gila itu? Dan kenapa binti Abdillah tidak ada di dalam rumahnya? Saya merasa lelah sekali. Masih penting di dalam urusan ini. Menurutmu bagaimana? Kau dari mana saja? Dari tadi saya cari. Kita bersama tangan. Biar kita tidak sama bos. Saya benar-benar lelah dengan ini. Seperti ini. Entah itu sesuatu yang penting untuk kalian atau tidak. Yang jelas dari di mana
Bos Wilki memerintahkan saya dan warga-warga di sini untuk memantau pemuda itu. Saya sudah jalankan. Tapi nyatanya, ketika semuanya sudah berkumpul dan terjadi hara-huru yang dihadapi oleh Bos Wilki adalah dengan ucapan-ucapan dari suami dari. Yang menjadi kenyataan di sini adalah kenapa Vindira Bila berhasil keluar dengan penjagaan seketat itu. Apakah di antara kalian tidak ada yang melihat sama sekali pergerakan dia? Seperti ini. Untuk masalah tertutupnya yang ada di sini bukan menjadi tanggung jawab saya. Tapi saya hanya melihat apa yang sudah terjadi. Dan nyatanya, ketika kau berdebat dengan suami dari Nyonya Kendi, awalnya saya menyaksikan. Tapi setelah lama-kelamaan saya berpikir suami dari Nyonya Kendi itu memenangkan perdebatan itu. Saya kembali ke rumah dan saya memutar ke belakang. Apa yang terjadi? Yang terjadi Panglima lebih percaya istrinya ketimbang pengakuan kita. Bukan seperti itu. Justru saya malah bingung. Kalian di depan berdebat dengan Nyai Kendi dan saya menyaksikan di dalam juga ada Nyai Kendi. Itu yang dibenarkan, itu yang mana? Maksudmu? Loh, setelah saya menyaksikan perdebatan kalian, saya masuk ke dalam, itu melihat Nyai Kendi itu ada di dalam. Tapi di luar ada Nyai Kendi gitu. Iya, saya benar-benar bingung. Mau menyampaikan dan masuk ke tubuh kalian, atau saya memantau yang ada di belakang. Benar-benar bingung. Maksudnya di waktu yang sama? Waktu yang sama. Kok tidak ngomong Suye? Kau ditugaskan untuk memantau. Kenapa ada hal seperti itu kau tidak mengatakannya? Saya sudah katakan. Saya benar-benar bingung. Di depan ada perselisihan yang seperti itu. Nanti takutnya saya mendapatkan incaran. Ya mending saya mencari keamanan di belakang. Justru bukti itu yang mungkin akan bisa memperkuat bukti kita untuk bisa meyakinkan Panglima. Loh, saya datang untuk melihat kalian berdebat di depan saja. Kok melihat saya? Mondar mandir di depan. Kok juga tidak melihat saya? Saya bingung. Mau masuk, nanti saya salah. Melihat ke belakang, ya itu yang saya lihat. Kalau kau mengatakan bahwasanya Nyai Kendi juga ada di dalam rumah ketika dia sedang berdebat dengan saya di sini. Berarti itu Vindira Bila yang berubah wujud. Harusnya kau memerintahkan satu orang atau beberapa orang di sana untuk melihatnya terus-menerus dan kau melaporkannya datang ke sini. Semuanya takut ketika kalian berdebat di depan. Semuanya takut warga di sini. Saya bingung. Saya menjalankan perintah salah. Saya diam salah. Apa yang harus saya lakukan? Senang saya tidak menginginkan berita ini ada di... Terus kenapa kamu sih ngomong sih? Lah, saya ingin bersih desa ini dengan berita itu. Saya paham. Lalu kenapa kau diem saja? Sudah saya katakan. Saya masuk nanti ditempeleng. Ya, percuma kau punya teman siapa namanya tadi? Loh, saya membawa Trimul. Katanya tidak disetujui oleh kalian berdua. Nah, terus kamu takut terus apa? Itu perdebatan Suyit, yang sudah melotot satu sama lain. sebenarnya kalaupun kau melaporkan ke sini, kau tidak mungkin akan diserang oleh Panglima. Andai kata serangan itu ada dan menuju ke arahmu, apa gunanya saya dan dia? Pasti saya akan melindungimu. Yang jelas di sini, saya membutuhkan informasi itu. Kenapa kau tidak melaporkan secara langsung? Begini bos, dari awal
jika kamu ngomong semua apa yang saya dapatkan laporkan, itu saya laporkan, kamu akan terlindung dari keselamatan. Saya akan laporkan. Tapi kan kau hanya memerintahkan tolong awasi apa gerak-gerik mereka yang ada di dalam. Ya saya melaporkan Saya itu. tidak perlu menjelaskan semuanya. Harusnya kau paham. Kalaulah kau menginginkan desa ini. Keselamatan itu nomor satu. Itu yang saya pikir. Saya juga memegang banyak warga. Andai saja saya itu tidak selamat dalam... Lain kali dipakai ya. Tolong dia. Ngapain kita bertengkar di rumahnya, depan rumahnya dia? Yang ada dia semakin ketawa. Pergi dari sini. Ayo. Tugas saya apa? Nanti saya beri tugas lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panas temen.